Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang uji komparatif, yaitu uji untuk membandingkan, kemudian metode yang digunakan adalah uji T untuk dua sampel yang berhubungan, ya kan ya? Nah, apa maksudnya dua sampel berhubungan atau berpasangan ini dikatakan berhubungan atau berpasangan karena mereka berasal dari subjek yang sama, orangnya sama, bendanya sama yang kita ukur gitu. Tetapi kita ukur sebelum dan sesudah. Kalau uji sampel berhubungan itu rata-rata data sebelum dan sesudah. Nah, contohnya apa? Misalkan kita ingin mengukur pengaruh pelatihan terhadap kualitas SDM karyawan. Apakah pelatihan yang diadakan di suatu lembaga atau institusi atau perkantoran itu dapat meningkatkan kualitas SDM dari karyawan tersebut? Nah, kalau kita menggunakan metode uji komparatif kan berarti kan kita awalnya harus cari fokus penelitiannya terlebih dahulu kan ya? Cari fokus atau cari objek penelitian. Mana objek penelitiannya? Ada pelatihan. Kemudian mana lagi? Kualitas SDM. Berarti ini yang akan menjadi objek pertama, ini yang akan menjadi objek yang kedua, begitu ya. Nah, kemudian karena kita akan menggunakan komparatif, akan membandingkan, jadi begini teman-teman, jika kita itu ingin melakukan implementasi suatu sistem, implementasi sesuatu terhadap sampel, maka sebaiknya itu gunakan komparatif, jangan gunakan korelasi. Bu, ini kan judulnya pengaruh. Kan kemarin waktu product moment dengan koefisien kontingensi juga judul-judulnya pengaruh. Apa bedanya korelasi dengan komparasi? Nah, saya tekankan jika komparasi itu sebaiknya suatu masalah yang ketika kita mengimplementasikan sesuatu, nah kemudian jika kita mengimplementasikan sesuatu terhadap objek atau subjek, maka sebaiknya gunakan komparasi. Karena kan kita akan membandingkan, kalau diimplementasikan jadinya bagaimana, lebih bagus atau lebih tidak bagus keadaan yang sebelum dan sesudah. Begitu. Jadi begitu ya. Jadi kalau mengimplementasikan sesuatu terhadap subjek, gunakan komparasi. Seperti ini, kita kan mengimplementasikan pelatihan, maka karena ini mengimplementasikan pelatihan, maka gunakan komparasi. Berarti apa? Data yang akan kita ambil adalah data yang ini, yang kualitas SDM-nya. Kualitas SDM karyawan jika ada pelatihan dan jika tidak ada pelatihan. Sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Nah, kemudian berarti kita akan mengambil data kualitas SDM karyawan sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Untuk mengukur apa? Apakah sebelum pelatihan ini kualitas SDM-nya akan terjadi perubahan ketika diadakan sebuah pelatihan. Nah, kemudian dikatakan berhubungan atau berpasangan. Kenapa? Karena kita akan mengambil data sebelum pelatihan ini berasal dari subjek yang sama dengan sesudah pelatihan. Jadi di sini ada Ani, kita ambil data sebelum pelatihan. Kita ukur kualitas SDM-nya sebelum pelatihan bagaimana. Ani sekian, Budi 7, Suci 6. Kemudian mereka mengikuti pelatihan, kemudian kita ukur lagi kualitas SDM karyawan sesudah pelatihan. Di sini Ani kita ukur lagi, Budi kita ukur lagi, Suci kita ukur lagi, begitu. Inilah yang dimaksud dengan sampel berhubungan atau berpasangan. Jadi data di sebelum dan data di sesudah berasal dari subjek yang sama. Nah, ini yang membedakan dengan uji komparatif yang akan kita pelajari hari ini, yaitu uji komparatif untuk dengan metode uji T untuk dua sampel yang bebas. Artinya bebas itu tidak berpasangan. Nah, berarti pengertian dari uji T dua sampel bebas yaitu uji yang berguna untuk membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan rata-rata. Dari apa? Dua kelompok yang berasal dari sampel yang berbeda. Jadi ini titik tekannya, sampelnya berbeda. Kita tidak akan mengukur dari subjek yang sama atau dari benda yang sama, dari orang yang sama, tidak. Tetapi kita akan mengukur dari sampel atau benda yang berbeda.
Nah, contohnya seperti apa, Bu? Contohnya dengan judul yang sama seperti kemarin. Pengaruh pelatihan terhadap kualitas SDM. Nah, pengaruh pelatihan terhadap kualitas SDM, Bu, judulnya sama seperti kemarin. Apa ini tidak bisa menggunakan uji T2 berpasangan? Tergantung dari kita si peneliti. Yuk kita cari dulu objek penelitian kan ya. Manakah objek penelitiannya? Objek penelitian yaitu pelatihan dan mana? Kualitas SDM karyawan. Berarti ini menjadi objek yang pertama, ini menjadi objek yang kedua. Kemudian kita harus mencari data apa? Mencari data kualitas SDM akibat adanya pelatihan. Nah, kalau cara pandang kalian sebagai peneliti ingin melihat sebelum dan sesudah pelatihan, tapi berasal dari subjek yang sama, maka gunakan uji T2 sampel berhubungan karena berasal dari sampel yang sama. Tetapi kalau misalkan kalian ingin melihat, Bu, saya ingin melakukan penelitian dengan judul seperti ini, tetapi nanti karyawan yang akan menjadi subjek penelitian saya itu berbeda. Jadi saya akan membuat dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1 adalah kelompok yang mengikuti pelatihan, sedangkan kelompok 2 adalah yang tidak mengikuti pelatihan. Boleh juga. Nah, nanti kita ukur kualitas SDM-nya yang mengikuti pelatihan dan yang tidak mengikuti pelatihan. Nanti kita akan dapat datanya begini. Kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan. Kemudian di sini adalah kelompok yang selanjutnya, yaitu kualitas SDM tanpa mengikuti pelatihan. Nah, begini. Kalau ini bisa juga teman-teman begini. Kalau sudah seperti ini, berarti kan nanti subjeknya, orangnya, karyawannya bukan berasal dari karyawan yang sama antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Di sini bisa ambil datanya Ani. Jadi nanti ada Ani, ada Ali, ada Budi, ada Rika misalkan. Ini adalah kelompok yang pertama yang kita ukur kualitas SDM-nya akibat mengikuti pelatihan. Nah, kelompok yang kedua ini beda orang. Ada Irsat, ada Leni, ada Didi, ada Ambar. Nah, lihat teman-teman, judulnya sama-sama, data yang akan kita ambil sama-sama kualitas SDM. Tetapi dia berasal dari subjek yang berbeda karena yang satu kita ikutkan pelatihan dan yang satu tidak kita ikutkan pelatihan. Kemudian kedua data yang akan kita dapatkan nanti ini kita hitung menggunakan uji T2 sampel tidak berpasangan. Karena kenapa? Karena bukan dari subjek yang sama. Nanti kita akan ukur apakah berbeda kualitas SDM yang ikut pelatihan dengan kualitas SDM yang tidak ikut pelatihan. Ya, jadi dengan judul yang sama seperti minggu lalu, teman-teman bisa menggunakan uji yang berbeda. Karena apa? Cara memandang teman-teman sebagai peneliti ini memiliki cara pandang yang berbeda. Satu mau menggunakan sebelum dan sesudah, satu menggunakan subjek yang berbeda. Satu mengikuti pelatihan, satu yang tidak mengikuti pelatihan. Paham ya? Nah, ada lagi contoh yang lain. Pengaruh metode pelatihan terhadap kualitas SDM karyawan. Jadi kita akan mengukur pengaruh metode pelatihan. Yuk kita cari lagi mana objek penelitiannya. Kita akan fokus ke manakah penelitian ini? Kita akan fokus ke metode pelatihan dan kita akan fokus ke kualitas SDM-nya karyawan. Jadi ini menjadi objek pertama, ini menjadi objek yang kedua. Bu, pakai korelasi boleh? Boleh, tetapi karena lagi-lagi kita sedang mengimplementasikan suatu metode pelatihan,
maka sebaiknya gunakan komparasi. Nah, kemudian kita akan mengambil data yang mana? Ini mana variabel bebas? Metode pelatihan mempengaruhi kualitas SDM atau kualitas SDM mempengaruhi metode pelatihan? Yuk, pakai logika berpikirnya. Yang benar adalah metode pelatihan mempengaruhi kualitas SDM. Metodenya kan macam-macam ya pelatihan itu, atau metode belajar lah. Teman-teman mungkin terbiasa dengan metode belajar. Ada metode belajar diskusi, ada metode belajar praktek, ada metode belajar dengan metode membaca dan lain sebagainya. Nah, metode belajar itu kan akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya, begitu kan ya? Artinya, metode pelatihan akan mempengaruhi kualitas SDM. Maka ini menjadi variabel bebas, ini menjadi variabel terikat. Nah, variabel terikat inilah yang kemudian akan kita cari datanya gitu. Sama caranya dengan uji T2 sampel berpasangan kemarin. Maka di sini kita akan mengambil data tentang apa? Kualitas SDM. Kualitas SDM apa? Dengan metode pelatihan tertentu. Metodenya apa? Misalkan metode yang kita miliki di sini adalah metode dengan metode praktek, misalkan ya. Nah, kemudian di sini kita punya data tentang apa? Sama variabel terikatnya, yaitu kualitas SDM. Dengan apa? Misalkan metode apa? Metode diskusi misalkan, apa metode ceramah. Nah, kemudian di sini orangnya berbeda yang akan kita ambil. Teman-teman akan mengambil di sini namanya A, B, C, D, E. Ini nama orangnya ya. Di sini nama-nama orangnya adalah F, G, H, I, J. Nah, inilah yang dimaksud dengan uji T2 sampel yang bebas. Artinya, kelompok pertama ini berbeda dengan kelompok yang kedua. Nanti kita ukur si kelompok A, B, C, D, E ini berapakah kualitas SDM-nya ketika menggunakan metode pelatihan praktek. Dengan FGHIJ ini akan kita ukur kualitas SDM-nya jika menggunakan metode diskusi. Manakah yang lebih bagus? Metode praktek ataukah metode diskusi? Begitu. Jadi itu yang dimaksud dengan uji T2 sampel yang bebas materi pada minggu ini. Nah, kemudian untuk rumus. Nah, rumusnya bisa seperti ini ya. Jadi rumus untuk rumusnya ada dua. Rumus yang pertama jika jumlahnya sama n-nya. Kan tadi kata saya orangnya kan berbeda-beda. Jadi boleh saja di sini n-nya sama. Jadi kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini juga ada 5. Boleh. Maka gunakanlah rumus dengan n. N itu kan banyak sampel ya. Dengan jumlah n yang sama atau banyak subjek yang sama. Ini rumusnya. Nanti saya terangkan ya. Nah, rumus yang kedua yaitu kalau jumlah n-nya berbeda atau jumlah subjek penelitiannya berbeda, sampelnya jumlahnya berbeda. Misalkan yang kita ikutkan pada metode praktek ada A, B, C, D, E, W, L. Baca ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini n-nya ada berapa? N-nya 7, sedangkan di sini n-nya 5. Maka gunakan rumus untuk jumlah n yang berbeda. Rumusnya seperti ini. Bu, kok rumusnya membingungkan, banyak sekali ya. Tapi kalau kita telusuri satu persatu, insya Allah tidak serumit yang dibayangkan. Oke. Paham ya? Jadi karena sampelnya berbeda, maka bisa saja jumlahnya juga berbeda gitu. Contohnya misalkan begini lagi nih, teman-teman. Saya ingin melihat perbedaan hasil belajar. Berarti pengaruh apa ya? Pengaruh metode belajar terhadap efektivitas
efektivitas belajar. Misalkan begini, pengaruh metode belajar terhadap efektivitas belajar. Berarti objeknya adalah metode belajar dan efektivitas belajar. Ini menjadi objek pertama, sambungannya di sini objek yang kedua. Nah, metode belajar yang saya terapkan, misalkan saya sekarang kan sedang mengajar mahasiswa semester 2, semester 4, dan semester 6. Atau gini deh, saya mengajarnya ini semester 2 itu ada di 2 tempat, di Sampang, kampus di Sampang, dan juga kampus di Ketapang. Nah, kampus di Sampang mahasiswanya berkisar berapa nih kalian? Anggaplah 30 misalkan ya. Kampus di Ketapang jumlahnya misalkan 24 orang. Nah, saya ingin mengukur kalau di Sampang mahasiswanya saya terapkan metodenya adalah metode dengan resum. Saya sering suruh membuat resum. Sedangkan yang metode di Ketapang saya tidak pernah menyuruh mereka untuk membuat resum. Jadi di sini resum dan di sini tanpa resum. Ini juga bisa datanya seperti ini. Jadi nanti yang akan kita dapatkan tabelnya dengan model yang seperti ini, yang akan kita dapatkan tabelnya adalah efektivitas belajar kan ya. Efektivitas belajar dengan resum. Kemudian di sini efektivitas belajar tanpa resum. Oke. Nah, di sini berarti ada mahasiswa sebanyak berapa? Kampus Sampang ada 30 dan seterusnya sampai N30. Di sini mahasiswa Ketapang yang tanpa resum ada 24. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N-nya adalah 24. Maka ini gunakan rumus, yaitu rumus yang kedua tadi untuk jumlah N yang berbeda gitu. Oke, paham ya? Jadi tidak harus sama jumlah N-nya. Bu, kalau di berpasangan apa selalu sama UJT 2 sampel berpasangan? Ya mesti sama dong, karena kan mereka berasal dari subjek yang sama. Nah, kita langsung masuk ke contoh saja ya. Oke. Contoh yang saya tuliskan di sini adalah pengaruh metode pelatihan terhadap kualitas SDM karyawan. Pengaruh metode pelatihan terhadap kualitas SDM karyawan. Sama seperti contoh yang tadi. Maka manakah objek penelitian kita? Objek penelitian kita adalah metode pelatihan dan kualitas SDM. Kita akan fokus ke metode pelatihan dan akan fokus ke kualitas SDM. Oke, kemudian ini menjadi objek pertama, ini menjadi objek yang kedua. Manakah variabel bebas, manakah variabel terikat? Yuk, metode pelatihan mempengaruhi kualitas SDM karyawan atau menurut kalian kualitas SDM karyawan mempengaruhi metode pelatihan? Mana yang benar? Yang benar adalah metode pelatihan mempengaruhi kualitas SDM karyawan. Ya enggak, metode dari suatu cara belajar atau pelatihan itu berpengaruh efeknya nanti terhadap kualitas hasil belajarnya. Berarti ini menjadi variabel apa? Bebas, karena ini mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Mempengaruhi kualitas SDM. Maka ini menjadi variabel terikat. Paham? Nah, kemudian ini menjadi variabel terikat. Bu, judulnya pengaruh. Kenapa tidak pakai korelasi? Karena kita sedang mengimplementasikan sesuatu. Kita sedang mengimplementasikan metode pelatihan. Diimplementasikan ke karyawan. Karena implementasi, maka sebaiknya gunakan komparasi. Begitu ya. Nah, saya sebagai peneliti ingin meneliti judul ini dengan mengambil subjek yang berbeda, sampelnya berbeda. Maka karena sampel yang akan saya gunakan berbeda, maka saya menggunakan metode UJT 2 sampel yang bebas.
Bu, saya tidak mau, Bu, berbeda. Saya mau menggunakan sama sampelnya. Boleh, saya tekankan lagi ya, boleh. Berarti gunakan yang metode yang minggu lalu, yaitu uji T 2 sampel berpasangan. Nah, oke, saya masuk ke sini. Sekarang, di sini misalkan ya, namanya tadi ya, di sini ada siapa? Ini subjeknya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, di sini subjeknya namanya L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Nah, ini kelompok pertama, ini kelompok yang kedua. Berasal dari orang yang berbeda, saya tekankan. Oke, kemudian karena ini variabel terikatnya adalah kualitas SDM karyawan, maka kita akan mengukur kualitas SDM karyawan dengan metode praktek dan kualitas SDM karyawan dengan metode diskusi. Misalkan metode pelatihannya ada 2, metode praktek dengan metode diskusi. Nah, gitu. Paham ya? Sampai sini contohnya. Nah, kalau sudah paham dengan contoh kasus ini, sekarang kita masuk ke cara menyelesaikannya. Yuk. Nih. Ini adalah data yang tadi kita peroleh ya. Saya tulis kembali di sini dengan cara penyelesaiannya. Nah, karena kita belum menghitung jumlah sampelnya sama enggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di sini 11, di sini juga 11. Maka kita katakan jumlah N sama. Oke, karena jumlah N-nya sama, maka gunakan rumus yang pertama. Ini saya tuliskan di sini sekarang. Gunakan rumus jumlah N sama, yaitu rumus yang pertama. Rumusnya adalah T sama dengan X1 bar, ini namanya X1 bar ya cara bacanya. Ini, kemudian X2 bar dibagi dengan akar dari S. Saya terangkan di sini dulu deh. Nih, ini kan rumusnya yang sama tadi ya. Kita menggunakan uji T, maka beri lambang T. X, Bu, apa artinya X yang ada garis di atas? Masih ingat dengan materi MEAN? Nah, ini namanya MEAN atau rata-rata. Rata-ratanya siapa? Rata-rata data yang pertama. Ini rata-ratanya data yang kedua atau rata-rata sampel pertama dan rata-rata sampel yang kedua. Kemudian S, apa S? Nah, S ini adalah varian. Karena ada S1, maka variannya sampel ke-1. S kuadrat 2, apa maksudnya? Berarti varian yang berasal dari sampel yang kedua. Begitu. Paham ya? Nah, kemudian kalian perlu ingat, kan ini rumusnya. Untuk uji T, 2 sampel yang bebas. Nah, kata saya, rumus itu gampang. Yang penting teman-teman bisa menyelesaikan satu persatu. Ini dicari, S-nya dicari, S-nya dicari. N berapa? N kan tinggal hitung ya. N itu kan jumlah sampel. Nah, karena kita harus mencari masing-masing yang saya lingkari, maka rumusnya saya tuliskan di bawah. Nah, rumus untuk mencari X bar, namanya X bar. Rumusnya pada rumus MEAN. Silakan teman-teman buka lagi materi video MEAN atau MIN cara bacanya ya. X bar, baik itu X1 maupun X2 rumusnya sama, yaitu sigma, jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Ini untuk mencari X bar atau X rata-rata. Kemudian untuk mencari S-nya, variannya, bagaimana? Sigma dari dalam kurung X dikurangi dengan X rata-rata. Jadi X rata-rata yang kita punya nanti kita juga gunakan untuk mencari varian, dikuadratkan dibagi dengan N. Sudah ketemu X bar, sudah ketemu S dari masing-masing sampel, tinggal kita masukkan ke rumusnya T gitu ya. Yuk kita kerjakan satu persatu. Ini rumusnya saya tuliskan di sini lagi sama ya rumusnya ya. Ini rumusnya juga sama. Nih di sini. Oke, kita kerjakan sekarang. Kelihatan ya?
Nah, begini. Oke. Kemudian, yuk, cari satu persatu kata saya. Cari dulu nilai dari X1 bar. Rata-ratanya X1. Gunakan rumus X bar. Kita pakai kertas yang berbeda saja ya. Tunggu. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan di sini. Berarti untuk menyelesaikan uji T ini yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah X1 bar. X1 bar. Caranya bagaimana? Jumlah dari datanya siapa? Data X1. Karena di sini kita mencari rata-ratanya X1. Dibagi dengan berapa? Dengan N. N-nya siapa? Ya N-nya X1 dengan N-nya X2 kan sama kan ya? Karena tadi kita menggunakan jumlah N yang sama. Yuk masukkan. Lagi-lagi untuk mencari rata-rata kita butuh menjabarkan rumus ini. Artinya rumus ini adalah jumlah dari X1. Mana X1? X1 ini kan yang ini, kelompok 1. Saya tuliskan di sini X1. Di sini kita tuliskan X2. Berarti datanya X1 mana? Ini datanya X1. Maka kita harus menjumlahkan karena ada sigma. Ingat, artinya sigma adalah jumlah. Jumlahnya siapa? Jumlahnya X1. Begitu ya. Jumlahnya X1. Straight. Jumlah X1. Maka kita harus mencari jumlah. Jumlah itu berarti semua dijumlahkannya 81 tambah 78 dan seterusnya. Yuk kita hitung menggunakan kalkulator. 81 tambah 78 tambah 86 tambah 79 tambah 82 tambah 88 tambah 92 tambah 84 tambah 81 tambah 77 tambah 78. Semua data masuk. Totalnya adalah 906. Maka kita tuliskan di sini. Ini sigma atau jumlah dari X1 yaitu 906. Nah, berarti kita tuliskan di sini ya tadi. Nah, oke, kita tuliskan sigma X1 sama dengan 906 dibagi dengan N. N itu banyaknya data. Banyaknya data berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya ada 11 untuk semua kasus. N besar, N kecil itu sama ya? 11. Nah, yuk tinggal dibagi. 906 dibagi 11 sama dengan 82,364. Ini koma ya. Kalau teman-teman bingung kita pakai 2 angka di belakang koma sajalah. Nah, kita sudah punya X1 bar. Sudah punya X1 bar. Tinggal kita mencari X2 bar. Nah, cari lagi di sebelah sini. X2 bar. Berarti rumusnya apa? Sama. Sigma dari siapa? X2 dibagi dengan N. Oke. Nah, berarti X2 mana? X2 ini. Berarti jumlah dari semua X2. Kita jumlahkan lagi. 76 tambah 78 tambah 79 tambah 70 tambah 82 tambah 77 tambah 80 tambah 80 tambah 73 tambah 80 tambah 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pas ya. 853. Berarti jumlah dari X2 sama dengan 853. Tuliskan di sini 853 dibagi berapa? N-nya sama 11. Maka dibagi 11.
Langsung kita bagi dengan 11 sama dengan 77,54. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita sudah punya X, maka kita masuk ke rumus yang bawah, yaitu apa? Kita mencari nilai